Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nurpalah dan Nur Asia Haramdani dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang paradigma Islam, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Pokok pembahasan pertama, hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan Islam. Kedua, keutamaan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan Islam. Ketiga, teori-teori ilmu informatika dalam pandangan Islam. Keempat, ayat dan hadis yang relevan. Hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Suprojo Pusposutarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Belajar dan mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang dan menjadi daya penggerak untuk menggali ilmu. Memandang betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu lain selain ilmu syariat, yakni iptek, dalam perspektif Al-Quran, Mehdi Golsani dalam bukunya The Holy Quran and the Science of Nature 2003 mengajukan beberapa alasan. Alasan pertama yaitu jika ilmu adalah syarat pencapaian Islam, mencarinya merupakan sebuah kewajiban karena sebagai awal untuk memenuhi kewajiban syariat. Kedua, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang agung dan mulia, bukan masyarakat yang takluk dan bergantung pada non-muslim. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Ketiga, Al-Quran menyuruh manusia mempelajari skema penciptaan, keajaiban alam, sebab akibat seluruh benda dan organisme hidup, seperti yang tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Keempat, bahwa ilmu tentang hukum-hukum alam dan karakteristik benda serta organisme dapat berguna untuk perbaikan kondisi manusia, seperti yang tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Keutamaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Memperoleh kemudahan. Kedua, mengenal dan mengagungkan Allah. Ketiga, meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Keempat, memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup. Kelima, meningkatkan kemampuan memanfaatkan kekayaan alam. Teori-teori ilmu informatika dalam pandangan Islam. Peran Islam dalam perkembangan teknologi informatika adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan teknologi informatika. Ketentuan halal dan haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan teknologi informatika, bagaimanapun juga bentuknya. Oleh sebab itu, umat Islam sangat perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya teknologi informatika tanpa menyampingkan Al-Quran dan Al-Sunnah, karena kedua hal itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia Haramdani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat dan hadis yang relevan. Yang pertama, kesempurnaan di alam semesta. Menurut firman Allah di surat Al-Mulk ayat 3-4 yang berbunyi, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Jadi, di alam semesta, miliaran bintang dan galaksi yang tidak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang terpisah. Meskipun demikian, semuanya berada dalam keserasian. Yang kedua, perjalanan matahari. Menurut firman Allah di surat Yasin ayat 38 berbunyi, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Berdasarkan perhitungan para astronom, akibat aktivitas galaksi kita, matahari berjalan dengan kecepatan 720.000 km per jam menuju solar apex, yaitu suatu tempat pada bidang angkasa yang dekat dengan bintang Vega. Kemudian yang ketiga ada langit 7 lapis. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Menurut firman-Nya di surat At-Tolak ayat 12. Atmosfer bumi ternyata terbentuk dari 7 lapisan. Berdasarkan ensiklopedia Americana, lapisan-lapisan berikut ini bertumpukan bergantung pada suhu, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer,
ionosfer, eksosfer, dan magnetosfer. Dan yang terakhir yang kami tuliskan di sini ialah ruang angkasa. Firman Allah surat Ar-Rahman ayat 33 berbunyi, "Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah." Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini ialah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, manusia dapat menembus ruang angkasa. Maka kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini ialah, jadi menurut Islam, sains dan teknologi berperankan agar manusia semakin kenal, cinta, dan takut Allah, merasakan kehebatan Allah, dan dapat berkasih sayang sesama makhluk, khususnya sesama manusia dengan sharing aset, kekayaan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan peradaban material yang dibangunkannya. Ini berarti sains dan hasil-hasilnya harus selalu mengingatkan manusia terhadap kehadiran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain juga harus memberi manfaat bagi kemanusiaan. Al-Quran sejak dini memperkenalkan istilah sahara yang maknanya bermuara pada kemampuan meraih dengan mudah dan sebanyak yang dibutuhkan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari alam raya melalui keahlian di bidang teknik. Ketika Al-Quran memilih kata sahara yang arti harfiahnya menundukkan atau merendahkan, maksudnya adalah agar alam raya dengan segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Indahnya cara hidup Islam ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.